Tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat muktabarah dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat muktabarah dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Tulisan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani tanggal 22 November 2024. Silakan teman-teman bisa membacanya sendiri melalui link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Terpaksa kalimat tarekat dalam judul penulis bubuhi dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi tarekat Alawiyah itu tidak jelas. Karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati tarekat. Seperti, apakah benar klan Ba'alwi mempunyai tarekat? Jika ada, siapa pendirinya? Apakah benar tarekatnya bernama, dalam tanda kutip, tarekat Alawiyah? Bagaimana sanad tarekat Alawiyah sampai kepada Rasulullah SAW? Apa wiridan khusus, tanda kutip, tarekat Alawiyah? Siapa hari ini mursyid tarekat Alawiyah? Dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia tarekat. Pertanyaan pertama yaitu apakah benar klan Ba'alwi mempunyai tarekat dan siapa pendirinya akan bisa dijawab jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu. Contoh pertanyaan tentang siapa mursyid tarekat Alawiyah sekarang dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat akan sulit dijawab. Tidak pernah ada klan Ba'alwi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid tarekat Alawiyah. Seorang Ba'alwi, Lutfi bin Yahya dalam kurung LBY, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Mutabara'ah Nahdiyah, Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat As-Saziliyah yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas. Yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat As-Saziliyah LBY kepada Mbah Malik juga bermasalah karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, bukan Saziliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso, cicit dari Pangeran Diponegoro, kemudian ditulis oleh tim Kanzus Sholawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Kembali kepada masalah tarekat Alawiyah, setiap tarekat biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau di waktu-waktu tertentu dalam suluk, seperti tarekat Qadiriyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalkin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu tarekat Alawiyah apa wiridan khususnya? Pertanyaan lain seperti tentang nama misalnya juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama tarekat Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikan? Jika mereka menjawab, dalam kitab Syarhul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun, halaman 165. Penulis menjawab, Faqih Muqaddam tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun? Nama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa dan nama-nama seperti Sohib Mirbat, Ali Holikosam, Alwi kedua, Muhammad, Alwi pertama, dan Ubaidillah adalah nama-nama yang tidak terbukti sebagai sosok historis. Nama-nama itu tercipta di abad 9 dalam kitab Ali Asakron. Bagaimana sebuah tarekat bisa dipercaya sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW jika nama-nama dalam sanad itu tidak pernah disebut oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli nasab, dan ahli sejarah? Jika mereka berkata bahwa menurut kitab Syarhul Ainiyah, Faqih Muqaddam mendapatkan sanad tarekat bukan hanya dari ayahnya tetapi juga dari Syekh Abdullah bin Ali Asy-Syalih, lalu ia dari gurunya bernama Abdurrahman Al-Maq'ad, lalu ia dari gurunya Syekh Syu'ab Abi Madian dalam kurung wafat 594 Hijriah, halaman 165. Abu Madian lahir di Sevilla, Spanyol dan wafat di Tilmizan Aljazair. Ia adalah pendiri tarekat Madianiyah yang berkembang di Maroko dan Spanyol. Nama Abu Madian juga disebutkan oleh Ali Asakron dalam Al-Burqa Al-Musyiko, halaman 49. Penulis menjawab, kalau begitu tarekat itu bukan tarekat Alawiyah, tapi tarekat Madianiyah. Dan bersanad bukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW karena Abdullah Asy-Syalih dan Abdurrahman Al-Maq'ad bukan keturunan Nabi. Berarti tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sanadnya bersambung pada seorang ahwal dan ajam, bukan keturunan Nabi. Jika Faqih Muqaddam bertarekat Madianiyah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang namanya menjadi tarekat Alawiyah? Sejak kapan nama tarekat Alawiyah itu dikenal? Kenapa para Ba'alwi sekarang tidak mempopulerkan nama tarekat Madianiyah?
Kenapa Ba'alwi sekarang tidak membesarkan nama dan menghauli Syekh Abu Madian? Apakah karena klan Ba'alwi ragu Fakih Muqaddam mendapatkan ijazah yang terputus dari Abu Madian? Klaim-klaim kitab-kitab internal Ba'alwi yang menyebut Fakih Muqaddam mendapat sanad tarekat dari Abu Madian jelas meragukan. Karena nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya disebut sebagai murid Abu Madian namanya majhul di kalangan ulama tarekat. Murid-murid Abu Madian yang terkenal membawa ajaran Abu Madian adalah Ja'far bin Sidbunah Al-Huzai dan Abdul Razak Al-Jazuli. Sedangkan nama Abdurrahman Al-Maq'ad yang katanya mempunyai murid bernama Abdullah Asyali, kemudian ia mempunyai murid Fakih Muqaddam adalah sosok yang tidak dikenal. Kisah tentang baiat Fakih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah pun janggal. Biasanya seorang murid tarekat mendatangi gurunya untuk berbaiat. Tetapi untuk kasus Fakih Muqaddam, katanya gurunya Abdul Salih sengaja datang ke Tarim untuk membaiat Fakih Muqaddam. Ditulis dalam sumber-sumber klan Ba'alwi, sebuah drama pembaiatan Fakih Muqaddam kepada tarekat Abu Madian. Dikisahkan bahwa Abu Madian memerintahkan muridnya Abdurrahman Al-Maq'ad untuk datang ke Hadramaut agar membaiat warga Hadramaut. Dan Abu Madian menyatakan bahwa Al-Maq'ad akan mati di tengah jalan. Kemudian Al-Maq'ad akan mengutus muridnya untuk membaiat warga Hadramaut. Lalu benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Madian. Al-Maq'ad wafat di Makkah. Lalu ia mengutus muridnya yang bernama Abdullah Salih untuk pergi ke Tarim. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada muridnya itu agar ia ke Tarim untuk menemui Fakih Muqaddam. Dalam wasiatnya itu, ia menyatakan bahwa muridnya ini akan menemui Fakih Muqaddam ketika ia sedang bersama Bamarwan membawa pedang yang diletakkan di atas kedua kakinya. Ketika Abdullah Salih bertemu Fakih Muqaddam, ia menemuinya dalam keadaan seperti yang dikatakan gurunya itu. Dalam kurung lihat Syarhul Ainiyah halaman 167. Kisah dramatis pembaiatan Fakih Muqaddam terhadap tarikat Madianiyah itu mencurigakan. Seperti sudah penulis sampaikan bahwa nama Abdurrahman Al-Maq'ad disebut sebagai murid dari Abu Madian hanya ada dalam kitab-kitab internal Ba'alwi. Bahkan sosoknya saja tidak dikenal dalam sejarah. Nama Abdurrahman Al-Maq'ad muncul pertama kali dalam kitab Al-Burqah karya Ali Asakron setelah 300 tahun wafatnya Abu Madian tanpa dapat diverifikasi oleh kitab apapun sebelumnya. Kesimpulan tulisan tentang tarekat Alawiyah ini adalah tarekat Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid. Ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya. Sanad yang pertama terputus dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat muktabarah dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.